Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon, pageant lovers dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021 dalam virtual karantina hari keempat Miss Chinese Indonesia 2022 The Spirit of Chinese Culture. Nah sahabat Eljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada, hari ini di sesi kali ini kita kembali akan mendatangkan narasumber yang pastinya menarik karena kita akan membahas mengenai international pageant yang telah diikuti oleh narasumber kali ini. Tapi siapakah narasumber yang akan membagikan materi pada sesi kali ini? Langsung saja kita lihat video berikut ini. Aldora Helsa Queen, Miss Chinese Indonesia 2020. Mendapatkan gelar Miss Chinese Indonesia 2020 yang diselenggarakan pada 9 Februari 2020. Pada tahun 2015, Aldora menjadi delegasi Duta Lingkungan Hidup Ecoregion 2015 dan di tahun yang sama Aldora meraih gelar Runner-up 2 Ako Amoy HK Kalimantan Barat 2015. Pada tahun 2014, Aldora terpilih menjadi runner-up 1 Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak 2014 dan mewakili Kota Pontianak pada ajang Duta Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat di tahun yang sama. Selain itu, Aldora juga menguasai 3 bahasa, yaitu Indonesia, English, dan Mandarin. Kita sambut bersama, inilah Aldora Helsa Queen, Miss Chinese Indonesia 2020. Wow, luar biasa sekali. Kalau gitu langsung saja kita sambut Kak Aldora Helsa. Halo Kak Aldora, selamat siang. Halo semuanya. Wah, Apa kabar Kak Aldora? vibes-nya lagi kayaknya saya yang karantina di sini. Memang seperti itu karena excited banget juga kan kita untuk menyambut Kak Aldora. Nah, Kak Aldora, nih teman-teman finalis sudah langsung pasti gak sabar lagi untuk mendengarkan apa yang akan Kak Aldora sharing gitu. Jadi langsung aja Kak Aldora, nih silakan. Oke, halo semuanya. Kak Cia hao. Halo. Halo Kak. Halo Kak Aldora. Gimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Baik, sehat. Baik Kak. Wah, luar biasa. Dan akhirnya tiba juga di karantina Miss Chinese Indonesia 2022. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Luar biasa. Terpilih dari sekian ratus ribu wanita-wanita cantik di Indonesia, wanita-wanita Tionghoa cantik yang luar biasa. Akhirnya terpilih. Ada berapa peserta ini kita semuanya? Di batch 1 ini ada 15, tapi nanti ada batch 2 juga nih Kak, menarik banget. Oke. Wah, jadi ya banyak batch ya. Keren banget. Oke. Sesi kali ini saya tidak ada slide karena saya lebih mau sharing dan mau dengar cerita dari teman-teman sekalian. Kemudian mau tanya jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan apa saja mengenai Miss Chinese, mengenai Miss Chinese Indonesia atau Miss Chinese World, ataupun mengenai keseharian saya, ataupun apapun yang teman-teman ingin tanyakan, langsung saja tanpa berlama-lama, langsung mungkin boleh raise hand, jadi panitia akan lihat dan baru diambil. Oke, saya mulai dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Aldora Helsa Queen, profesi saya sebagai seorang guru. Tapi kalau dilihat dari video tadi nggak kelihatan ya gurunya ya. Jadi waktu ajang Miss Chinese World itu, ajangnya diadakan secara online. Dan teman-teman lihat sendiri di sana rambut saya masih sangat pendek ya. Kontestan satu-satunya yang memiliki rambut sangat pendek itu hanya saya. Jadi waktu itu boleh saya sharing sedikit
waktu itu agak pesimis ya untuk menang karena ya satu baru potong rambut pendek, jadi rambutnya awalnya sangat panjang. Kalau teman-teman boleh lihat dari Instagramnya Miss Chinese Indonesia dari awal, mungkin ada beberapa foto saya dan teman-teman di angkatan pertama, itu rambutnya masih panjang banget. Jadi ketika lomba Miss Chinese World itu rambutnya udah pitak. Dan itu benar-benar kayak something yang wah ini mau ikut apa enggak nih, ini mau maju apa enggak nih, karena riskan banget dengan rambut sependek itu mengikuti ajang putri-putri ya, dan kayak oke, mari kita coba. Jadi singkat cerita, karena pandemi lagi keren-kerennya saat itu, keren-kerennya, kenceng-kencengnya, jadi kegiatan diadakan secara online. Jadi semua kegiatan berupa video. Jadi kita harus submit video ke sana di Malaysia sebagai hometown-nya. Kemudian mereka akan koreksi. Kalau tidak sesuai dengan permintaan mereka, mereka akan minta kita direvisi. Jadi kita harus siap kapanpun untuk direvisi. Dan itu makan waktu cukup panjang, makan tenaga yang cukup besar, dan uang tidak sedikit dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi di akhir hari ya saya melihat bahwa ya saya mendapat pengalaman yang luar biasa. Saya tahu akhirnya bagaimana, oh begini loh lomba online. Oh begini loh mesti take video, culture, mengunjungi teman-teman pariwisata yang ada di kota saya. Dan bagaimana sih membawakan diri, walaupun lomba secara online, tapi saya juga tetap masih bisa behave, masih bisa membawa diri dengan baik, masih bisa berkomunikasi dengan baik walaupun secara online. Nah, karena teman-teman ini karantina pertamanya secara online nih. Saya mau dengar dong gimana sih kesannya selama karantina online ini. Boleh 3 orang mungkin? Silakan teman-teman finalis. Silakan ya, jangan terlalu tegang teman-teman, santai saja. Karena kalau kalian terlalu tegang, kelihatan sekali dari screen saya, mukanya tegang banget kayak lagi ujian. Kita nggak lagi ujian teman-teman ya, kita lagi sharing class, jadi apa saja yang teman-teman ingin sampaikan, ingin tanyakan, atau ya kalau ketika diminta, oh sudah ada resen, ketika diminta berpendapat, kalau merasa ada pendapat yang bisa disampaikan, sampaikan saja. Sudah ada resen nih Kak Nidya? Oke, boleh Kak Aldora langsung aja nih Kak yang memilih nih. Oke, saya coba ke Mulan Ko. Ya, halo Kak Aldora. Halo. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mulan Ko, finalis nomor 14. Saya juga seorang guru Mandarin. Kesan saya terhadap virtual karantina ini sih pas awal sebenarnya ada grogi ya, kayak nggak tahu ini pertama kali ikut pageant gini gitu. Terus ini udah hari keempat ya sekarang, udah makin ngerti sih, oh ternyata harus begini mungkin cara ngomong atau cara bertanya yang lebih bagus, dan juga sekarang udah lebih mengerti gitu sih Kak. Wah, lanjut. Saya mau dengar dari Nicole. Nicole silakan. Halo C, nama aku Halo. Nicole, finalis nomor 06. Jadi kesan saya di virtual quarantine ini tuh awal-awal bingung, grogi, karena belum terbiasa. Seiring berjalannya waktu, sekarang udah virtual karantina hari keempat, sudah mulai terbiasa. Awal-awal tuh kayak bingung, apalagi untuk ngomong-ngomong gitu kan belum terbiasa, tapi lama-lama terbiasa seiring berjalannya waktu. Terima kasih. Thank you. Oke, selanjutnya satu lagi dari Michelle Tan, silakan. Halo Sheldora, salam kenal. Nama saya Michelle Tan. Kalau kesan karantina online Miss Chinese Indonesia ini, Michelle senang banget karena bisa ketemu secara online juga sama teman-teman finalis lainnya, terus juga kakak-kakak mentor juga. Terus yang serunya bisa kampanye juga lewat sosial media kayak tentang budaya-budaya Chinese dan apa aja yang udah kita pelajarin di karantina virtual ini. Terima kasih, Ci.
Oke, satu lagi dari Joan Angelina nomor 11, silakan. Thank you, Michelle. Oke, saya ya Kak. Ya, Joan Angelina. Oke, ya. Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Menurut saya, virtual karantina ini sangat bermanfaat karena kita sebagai finalis dapat materi-materi yang sangat baik dari mentor-mentor yang hebat-hebat. Kemudian juga saya senang sekali bisa menambah networking dengan teman-teman dari berbagai daerah dan mentor-mentor yang hebat juga. Terus melalui virtual karantina ini juga jadi banyak belajar tentang budaya Tionghoa lagi sih, Ci. Thank you. Oke, thank you, Joan. Oke, wow, luar biasa jawabannya. Yang belum angkat tangan belum saya panggil ke Bapak, masih ada pertanyaan lain yang bisa dijawab. Oke, saya mau tanya dong sama teman-teman sekalian, tujuan kalian ikut ajang ini apa sih? Ada yang mau jawab? Tujuan ikut ajang Miss Chinese Indonesia 2022 itu apa sih? Oke, silakan Kimberly Sugianto. Yang Kaldora, nama saya Kimberlyn Sugianto, peserta nomor 12, usia 21 tahun. Sebelumnya saya ingin mengucapkan bahwa saya sangat-sangat ngefans dengan kakak, karena kakak ngomongnya sangat-sangat lantang, sangat jelas, dan rasanya saya langsung termotivasi. Saya nontonin video-video kakak sebelumnya, untuk belajar gimana caranya ikut Miss Chinese Indonesia sebelumnya. Dan saya sangat kagum dengan catwalk kakak. Nah, untuk tujuan dari saya mengikuti Miss Chinese Indonesia adalah saya ingin sekali belajar dan keluar dari zona nyaman. Nah, kemudian saya juga sangat-sangat ingin untuk give back to our community dan menggunakan hidup ini untuk memberikan kesempatan bagi diri saya sendiri untuk bisa bertumbuh. Ya, terima kasih Kak. Thank you Kimberly. Good luck ya. Oke, selanjutnya dari Felita Delvina Fong. Silakan. Halo Cialdora, perkenalkan saya finalis nomor 5 Felita Delvina Fong. Untuk pertanyaan Cialdora sendiri, saya ada faktor internal dan eksternalnya ya. Secara internal, saya sendiri kan sedang berkuliah dan kebetulan sedang libur dari semester 2 ke semester 3 ini. Jadi ketika itu saya sebenarnya bosan ya, tidak punya kegiatan lain. Jadi saya pikir apa ya kegiatan yang bisa bermanfaat untuk saya isi selama liburan ini. Lalu muncul tawaran untuk ikut Miss Chinese Indonesia kebetulan. Lalu saya pikir, ya coba dulu aja lah ya, men-challenge diri saya. Ini pageant pertama saya juga, jadi untuk coba juga gitu, cari pengalaman, cari networking, dan lain-lainnya ya. Pastinya juga bisa membangun platform saya di kedepannya, future-future-nya. Selain itu, secara faktor eksternal, pastinya I want to give back to my ancestor, to my community. Other than that, I also want to promote our culture to the international world, especially I join international forum. Banyak juga koneksi-koneksi saya, teman-teman saya yang follow di Instagram, kebetulan dari internasional. Jadi ajang ini juga bisa menjadi perkenalan untuk mereka semua. Ini loh Indonesia, Indonesia tuh banyak banget culture-culture-nya gitu-gitu juga. Selain itu, saya lihat sekeliling saya, teman-teman yang seumuran, atau lebih tua, atau lebih muda, banyak sekali yang budaya Tionghoanya ini udah mulai hilang nih, Ci. Jadi, saya pikir, ya udah deh, saya ambil platform ini untuk memperkenalkan ke mereka juga, untuk membahas ke mereka dengan cara yang modern dan trendy gitu. Jadi, mereka nggak bosan dalam belajar budaya. Seperti itu sih, Cialdora. Terima kasih. Thank you, Welita. Oke, selanjutnya ada Jessica Fulvia. Silakan. Selamat siang, Ci. Oke, saya Jessica Fulvia, finalis nomor 15. Jadi, tujuan saya mengikuti ajang ini tuh, saya melihat bahwa pemilihan ini tuh adalah ajang yang terbaik menurut saya. Saya ingin menjadi bagian dari pageant ini, dan saya merasa ini adalah tempat atau wadah untuk saya menambah wawasan dan menjadi role model untuk banyak orang. Sekian, terima kasih. Thank you, Jessica Fulvia.
Selanjutnya, satu terakhir, YY. Nomor 4, silakan. Halo Cidora. Halo. Saya YY, finalis nomor 4. Saya mau share tentang tujuan saya mengikuti ajang Miss Chinese Indonesia ini. Cerita awalnya itu saya diberitahu oleh coach modeling saya, dan ini tuh membuat saya tertarik karena wah, kesempatan nih untuk saya menunjukkan, karena orang tua saya sangat berbeda kultur. Papa saya dari Hong Kong dan mama saya orang Indonesia. Menurut saya itu unik dan sangat indah. Nah, saya kebetulan juga adalah dulunya pernah kuliah di jurusan masak, pastry arts. Berarti saya lebih fokus ke kuliner dan menurut saya unik nih kalau saya mau memperkenalkan kuliner itu bisa dipadu padankan. Misal nih kuliner dari Tionghoa ini di mix sama makanan dari Indonesia itu kayaknya keren nih. Nah, YY sendiri pengen nih share tentang keunikan itu dan keberagaman itu. Seperti itu. Terima kasih. Thank you, YY. Oke. Tenang, yang belum dipanggil, tenang ya. Masih ada pertanyaan lain. Kita kira-kira sesinya sampai jam 10 malam. Enggak ya, bercanda ya. Masih ada sesi selanjutnya dan kalian masih ada kegiatan selanjutnya. Oke. Oke. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman nih. Kira-kira ya, mungkin kalian boleh siapkan satu kertas atau mungkin kertas kecil atau mungkin di HP kalian bisa pakai. Coba dong tuliskan satu kata yang mewakili diri kalian seperti apa. Satu kata saja. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit. Satu kata yang mewakili diri kalian. Itu apa sih? Menurut kalian sendiri nih. Aku tuh seperti apa sih? Satu kata. Sudah? Oke, saya mulai dari finalis nomor 1. Halo, Halo. Perkenalkan saya Prisil, finalis nomor urut 1 atau nama Mandarin saya Lai Pao Guo. Satu kata yang sangat menggambarkan diri saya adalah confident. Confidence, oke. Kenapa confidence? Karena ya saya merasa saya cukup percaya diri. Di mana itu dulu juga bermulai dari insecurities ya, di mana maksudnya semua orang yang percaya diri pun pasti pernah punya insecurity. Nah, insecurity saya itu salah satunya saya adalah seorang petite girl, di mana saya tingginya hanya 155 cm gitu ya, Ci. Jadi kayak banyak orang yang menjudge atau menilai bahwa untuk seorang petite girl itu tidak memungkinkan untuk terjun di dunia pageant. Tetapi saya dapat membuktikan dengan saya yakin saya memiliki kualitas diri yang lebih daripada hanya dinilai secara fisik. Sehingga saya dapat menjual kualitas diri saya tersebut sehingga ya puji Tuhan dapat mendapat banyak pengalaman di pageant sebelumnya dan kali ini di Miss Chinese Indonesia. Thank you. Oke, thank you Priscilla. Priscilla, yes. Oke, nomor 2, silakan. Halo Cildora, Aldor. Saya Jocelyn, finalis nomor 2. Untuk kata-kata yang mewakili diri saya itu isi atau menghargai. Jadi saya sangat menghargai setiap peluang, terus juga memegang setiap kesempatan yang saya miliki. Saya akan berusaha untuk mencapai hasil yang lebih baik supaya bisa mengembangkan potensi yang saya miliki, terus juga untuk menghargai setiap waktu dan setiap kesempatan. Begitu. Thank you. Oke, thank you Jocelyn. Nomor 3. Apakah ada nomor 3? Oh, nggak ada. Nomor 3 nggak ada ya? Nomor 4 berarti. Oke, halo semuanya. Cildora juga. Satu kata yang mendeskripsikan saya adalah why. Kenapa? Hampir mirip sama nama saya, YY.
artinya adalah curiosity, penasaran. Dari semua hal apapun itu, hampir orang pasti menanyakan kenapa sih untuk mempelajari sesuatu hal yang baru, seperti itu. Jadi, yang berarti why ini orangnya ingin belajar banyak hal, seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you. Selanjutnya, nomor 5. Baik, terima kasih Sheldora. Terus pertanyaannya, satu kata untuk mendeskripsikan diri saya adalah bunglon. Kenapa? Karena menurut saya bunglon itu kan satu hewan yang kalau terancam atau apapun itu kan berubah menjadi seperti lingkungan sekitarnya. Jadi saya mendeskripsikan satu kata itu untuk diri saya karena dimanapun orang-orang menempatkan diri saya atau dimanapun situasi saya berada, saya bisa cepat untuk beradaptasi di situasi tersebut. Dan walaupun situasi itu adalah hal baru bagi saya punya niat dan keinginan untuk beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan itu, walaupun itu mungkin susah ya udah itu jadi challenge aja untuk diri aku sendiri dan aku nggak takut sih untuk menghadapi hal-hal baru seperti itu. Terima kasih Cialdora. Oke, thank you Felisa. Oke, nomor 6. Halo Ce, jadi satu kata yang menggambarkan diri aku itu multi talent. Bukan kepedean atau apa, tapi banyak orang yang bilang kalau diri saya itu bisa macam-macam seperti nyanyi, ngedance, gambar, makeup, editing, dan lain-lain. Itu tuh salah satu hal yang saya banggakan. Banyak sekali teman-teman yang iri dengan saya, tapi bukan iri yang sudut pandang negatif gitu, tapi mereka iri sudut pandang yang positif. Nggak yang sampai kayak perang darah dan segala macam gitu. Terima kasih. Thank you, Nicole. Setuju? Baik, terima kasih Cialdora. Perkenalkan, saya Michelle Tan, finalis Miss Chinese Indonesia nomor urut 8. Satu kata yang menggambarkan Michelle itu adalah kelinci, karena kelinci itu orangnya suka friendly, terus bisa gampang bergaul sama yang lain, terus juga aktif. Nah, dari kecil, dari umur 3 tahun, Michelle aktif banget untuk ikut terjun di dalam dunia modeling, terus coba hal baru, coba dunia pageant, sama aktif berorganisasi juga, baik dalam dunia sekolah maupun di kampus. Michelle lagi coba ikut organisasi. Terima kasih, Ci. Thank you, Michelle. Selanjutnya, 7 tadi Michelle, 8 Michelle, 9 silakan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Michelle, finalis nomor 9. Satu yang mendeskripsikan saya unik. Kenapa? Karena setiap orang menurut saya memiliki proses dan pengalaman yang berbeda, serta karakter yang berbeda-beda. Nah, sekian, terima kasih. Oke, thank you Michelle. Selanjutnya, setelah Michelle 9, 10. Nggak ada, 10 nggak ada, 11. Baik, 大家好，我叫 Joan Angelina, finalis nomor urut 11. Satu kata yang menggambarkan diri saya adalah persisten. Persisten artinya adalah gigih dan selalu mau berusaha. Jadi, dari kecil saya selalu mau berusaha memberikan yang terbaik, walaupun mungkin hal tersebut tidaklah mudah. Tetapi saya berusaha memberikan yang terbaik, supaya orang-orang di sekitar saya juga merasakan apa yang saya perbuat dan bisa memanfaatkannya gitu, bisa mendapatkan manfaatnya. Saya harap dengan mengikuti perlombaan Miss Chinese ini, saya bisa memberikan yang terbaik dan bisa memberikan kontribusi sosial yang juga baik, terutama bagi kebudayaan Tionghoa. Terima kasih. Terima kasih, Joan. Selanjutnya. Halo, Ci. Bagi saya, satu kata yang menggambarkan diri saya adalah passionate. Karena passion saya adalah living harmoniously with nature. Saya merasa ini adalah calling hidup saya. Sejak kecil, saya sangat-sangat picky makanan. Bukan picky terhadap yang gorengan, namun saya picky untuk hidup sehat. Saya dari kecil tidak suka makan daging, dan saya hanya maunya makannya sayur-sayuran dan buah-buahan. Mama saya bingung karena ngerasa saya tidak mendapatkan gizi yang cukup. Seiring beranjak dewasa,
saya menjadi polisi lingkungan di sekitar society saya, baik keluarga maupun teman-teman saya. Dan saya merasa alam adalah sumber dari jawaban kehidupan saya dan selalu mensupport saya. Di saat saya sedih, setiap saya ke alam, saya langsung mendapatkan healing dan ketenangan. Maka dari itu, saya merasa ini adalah jawaban dari nature untuk mengikuti ajang Miss Chinese Indonesia dan belajar banyak dari kakak-kakak yang telah mengikuti Miss Chinese Indonesia seperti Kak Aldora dan memberi influence bagi community untuk mulai peduli terhadap lingkungan, terhadap culture, dan terhadap background mereka masing-masing. Terima kasih Kak Aldora. Oke, terima kasih Kimberly. Selanjutnya, Kak Aldora, saya finalis nomor 14, Mulanko, usia 19 tahun. Saya mendeskripsikan saya sebagai air, karena air dia bisa mengalir ke mana aja, dan juga tidak dapat dipatahkan, dirobekkan, atau dimusnahkan. Terima kasih. Oke, thank you Mulan. Selanjutnya, Thank you Kak. Saya Jessica Fulvia, finalis nomor 15. Saya satu kata yang mendeskripsikan saya itu menurut saya baik. Karena dari dulu nggak tahu kenapa saya selalu mementingkan orang lain daripada diri saya sendiri. Tapi saya tahu posisi mana yang harus kayak saya tahu harus mementingkan diri saya atau orang lain. Tapi kebanyakan dari situasi-situasi yang ada, mungkin saya harus mementingkan orang yang lebih perlu dan lebih, maksudnya saya orang yang sabar dan lebih mementingkan orang lain karena menurut saya dia lebih perlu daripada saya. oke, sudah? Ada lagi? Oke, sudah semuanya. Wow, jawabannya luar biasa. Boleh dong tepuk tangan buat kita semuanya. Keren banget jawabannya. Oke. Sekarang saya kembalikan pertanyaannya kepada teman-teman. Apa yang ingin kalian tanyakan? Kita mulai dari yang pertama masuk, ada Mulan. Silakan. Ya, terima kasih Kak Aldora atas kesempatannya. Mulan pengen balik tanya ke Kak Aldora. Kalau Kak Aldora melambangkan diri apa? Bisa mendeskripsikan diri pakai satu kata apa? Terima kasih Kak. Oke. Pertanyaannya sangat baik. Oke, kalau saya mendeskripsikan diri saya, satu, garam. Kenapa garam? Karena kita perlu garam untuk masak, untuk mengasinkan, untuk ini dan itu. Garam bisa dipakai untuk banyak hal. Tapi kalau garam itu nggak asin, bisa dipakai? Itu tidak. Jadi sampah. Jadi pasir seperti biasa. Tapi karena garam itu ada proses yang membuat dia ada rasa asin yang bisa diberikan asin kepada yang lain, akhirnya dia jadi sesuatu yang kita sebut garam. Sama dengan hidup kita. Kalau kita nggak berproses, kita nggak akan jadi sesuatu. Proses itu nggak gampang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang sulit sekali, ada yang berat sekali, ada yang mudah aja. Tapi itulah namanya proses. Proses yang menjadikan kita menjadi sesuatu. Dari sesuatu itulah baru kita bisa berguna bagi orang lain. Jangan sampai jadi nggak berguna, malah jadi batu sandungan. Itu yang harus kita ingat baik-baik. Kalau nggak bisa apa-apa, at least jangan jadi batu sandungan. Jadi dapatnya poinnya ya. Oke, thank you banget Mulan. Thank you Kak. Selanjutnya, Felita, silakan. Baik, terima kasih Cialdora atas kesempatan bertanyanya. Pertanyaan saya sebenarnya simple ya. Cialdora ini kan sudah melewati banyak sekali nih perjalanan sebagai pageant ya, sampai ke Miss Chinese World nih. Boleh nggak Cici sharing kesulitan yang pernah Cici hadapi, dan bagaimana cara Cici melewatkan kesulitan itu? Terima kasih. Good question. Oke, kalau ngomong soal kesulitan di dunia pageant ya, kalau kita mau tulis dalam sebuah kertas nggak cukup, banyak.
Jadi kalau kalian bilang ikut pageant mah enak, cuma jalan catwalk, makeup, pakai baju bagus-bagus. No, it's not that easy, okay? Di balik itu semua kita hal-hal tersebut itu tersimpan. Mungkin kita sakit, orang nggak tahu. Mungkin kita harus latihan catwalk sampai subuh, sampai tengah malam, orang nggak tahu itu. Mungkin kita harus korbankan pekerjaan kita, orang nggak tahu itu. Mungkin kita harus berkonflik dengan sesama kontestan, ataupun panitia, ataupun orang-orang sekitar kita. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin terjadi, gesekan-gesekan yang mungkin sekali terjadi itu banyak banget. Dari awal perjalanan saya dalam dunia pageant sampai hari ini menjabat sebagai Miss Second Runner-up Miss Chinese World 2021 bukan hal yang mudah. Mungkin teman-teman boleh bilang, wih tadi di video yang Cialdora mah jaga catwalknya inilah itulah ngomongnya ini lancar banget kayak lagi seluncuran gitu ya. Well, itu yang kalian lihat. Itu seperti gunung es. Yang kalian lihat hanya di atas yang bagian kecil saja. Di bagian bawah bongkahan besarnya, teman-teman nggak lihat itu. Ada yang namanya air mata. Ada yang namanya kita rasain, oh ini loh rasanya gagal. Oh ini loh rasanya kalah. Oh ini loh rasanya kita udah digadang-gadangin menang. Tahu-tahunya kita nggak dapat apa-apa. Ada yang namanya juga betrayal. Kita udah usaha mati-matinya, ternyata gagal. Dicampakkan. Diperlakukan dengan tidak adil. Itu sangat biasa. Itu sangat biasa. Tapi apa sih yang kita mau belajar dari ini semuanya? Kalau cari uang di dunia pageant, sorry to say, it's not the place. Jadi kalau teman-teman mau ikut pageant hanya untuk cari uang, it's not the place. Lebih baik kamu buka online shop atau buka jualan apapun itu. Itu lebih menghasilkan secara materi kan. Kalau kamu ikut pageant hanya untuk mengejar yang namanya famous, it's not the place also. Oh, walaupun bisa memberikan kamu satu famous, bisa bertahan berapa lama? 3, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, setelah itu namamu hilang. Gak ada lagi, kecuali ada pageant selanjutnya dan kamu diundang jadi pembicara dan segalanya gitu. Balik lagi ke diri kita. Dari semua hal yang kita alami, apa sih yang kita mau ambil untuk diri kita? Apa sih yang kita mau ambil untuk jadi bekal kita? Bekal kita kapan? Kita kan nggak tahu ke depan kita jadi apa. Ikut pageant-pageant dari awal, saya nggak mengira saya akan menjadi seorang guru, saya nggak mengira saya akan menjadi seorang public speaker, saya nggak mengira semua itu. Tapi ketika saya awal ikut pageant, saya merasa ini tempat saya belajar. Entah itu baik, entah itu buruk, ya saya belajar. Saya dapat sesuatu, saya simpan. Yang saya rasa itu bukan hal yang pantas untuk saya dapatkan dan melukai hati saya, ataupun bahkan bisa melukai hati orang lain, saya simpan, cukup saya yang terima. Tapi ilmu-ilmu yang saya dapatkan, itu bermanfaat, itu baik bagi orang, itu membangun orang lain, itu yang saya bagikan. Gitu. Jadi, pageant is not about beauty only. It's about how you behave and how you create yourself to make people better. Itu sih jawabannya. Menjawab, Felita? Menjawab banget, Cialdora. Terima kasih. Thank you. Selanjutnya, Joan. Ini saya panggilnya bener ya, Joan ya? Atau Joan? Betul, Ci Joan. Joan ya, oke. Silakan pertanyaannya. Iya, Cialdora, aku kagum banget atas pencapaian Cialdora di Miss Chinese World. Itu bisa juara runner-up, first runner-up ya, Ci. Itu keren banget. Nah, aku jadi penasaran sih, Ci, gimana sih Cidora itu mempersiapkan untuk perlombaan Miss Chinese World? Oke, wow, kalau saya ceritain 2 jam nggak cukup. Nggak ya, kita singkat aja. Jadi awal terpilih itu 2020, setelah terpilih 1 bulan kemudian pandemi. Jadi ketika awal terpilih Miss Chinese Indonesia bulan Februari, bulan Maret pandemi di Indonesia pertama kali di Jakarta. Dan wow, itu langsung vibes-nya langsung heboh ya. Langsung heboh, semua kegiatan dipostpone sampai nggak tahu kapan. Terus ada berita akan diadakan Miss Chinese World itu dari bulan Juni 2020. Juni 2020. Kemudian dipospon lagi sampai akhirnya November, pospon lagi sampai akhirnya Maret,
Dan akhirnya diinfokan terakhir itu sampai bulan Juli. Juli itu dikasih tahu akan diadakan Miss Chinese World 2021. Dan saat itu rambut sudah pendek, catwalk sudah mulai agak ditinggal karena pandemi, kita jarang juga ngejob untuk modeling, fashion model apa segala macam itu jarang banget. Jadi benar-benar literally Aldora kembali kaku seperti itu kalau konsepnya ya. Lalu karena waktu itu saya di Pontianak dan teman-teman John di Jakarta, jadi kita benar-benar komunikasi intens banget untuk mempersiapkan itu. Untuk mempersiapkan itu secara mobile, jadi saya di Pontianak, teman-teman dari Eljon yang mengarahkan dari Jakarta harus bagaimana. Dan puji Tuhan banget, prosesnya berjalan cukup pelik. Jadi bukan cukup baik, tapi cukup pelik. Kenapa? Karena kita harus lihat kondisi sekitar, karena kita harus bikin video sangat banyak, dan semua video mostly itu outdoor. Dan sedangkan kita lagi heboh-hebohnya pandemi. You can imagine that. Dan kayak ketika waktu itu terjadi, wah, saya bilang sama teman-teman, jadi kita bentuk tim di sini di Pontianak sama teman-teman, fotografer, videografer, makeup artist, dan segala macam, kostum, dan pokoknya semua yang keperluan, apalagi harus ada national fasting. Kita rapat, kita briefing, kita harus bikin, yang saya tekankan sama teman-teman hanya satu. Kita udah sampai di posisi ini, jangan bikin malu. Itu aja. Menang nggak menang, urusan belakang. Karena kan kita, we have done our best. Penilaian kembali ke juri. Standarnya seperti apa, kita nggak punya gambarannya. Yang penting kita lakuin yang terbaik yang kita bisa lakukan. Lakuin yang terbaik yang kita bisa lakukan, dan jangan bikin malu. Udah, itu aja, cukup. Lakukan yang terbaik, jangan bikin malu. Udah, karena kita bawa nama negara nih. Bawa istilahnya kalau kita sebut Jakarta ibu kota negara ya. Ini kota Pontianak nih, kecil banget gitu ya. Kita bawa nama kota Pontianak sampai ke kancah internasional. So kita nggak punya excuse lagi untuk bikin malu, untuk selengean dan segala macam. No, have done our best. Kita kerjakan yang terbaik. Jangan bikin malu. Urusan menang nggak menang terserah. Yang penting kita udah puas karena kita udah kerja yang terbaik. Dan puji Tuhan ketika malam final, karena itu acara virtual ya. Jadi waktu itu hujan lebat, sinyalnya, wah itu sinyalnya parah banget kalau di Pontianak, teman-teman kalau mungkin pernah ke Pontianak, kalau sinyalnya lagi kurang baik, berarti itu hujannya lagi lebat-lebatnya. Hujannya lebat sekali, dan ketika online, puji Tuhan lancar, ketika disebutkan satu persatu sampai dari tahap penyisihan sampai ke top 10 lalu ke top 5, puji Tuhan lancar. Ketika top 5 itu dikasih, baru top 4 itu tanya jawab. Saat itu saya ditanya, profesi apa yang akan kamu pilih jika kamu bekerja atau kembali bekerja gitu setelah mungkin kamu berhenti bekerja lalu kembali bekerja. Terus saat itu saya jawab, saya memilih profesi sebagai guru. Guru bukan hanya di sekolah yang mengajar kepada anak-anak dan berhadapan dengan buku. Tapi guru adalah sebuah buku yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang dan memberi ilmu bagi banyak orang. Membangkitkan orang lain, mencerahkan kehidupan orang lain. Itu dia jawabannya. Dan puji Tuhan banget, sampai akhirnya dinobatkan menjadi second runner-up Miss Chinese World 2021. Cukup menjawab, Juan? Jauh banget sih, sangat memotivasi kita semua. Terima kasih, Ci. Thank you. Saya yakin kalian bisa jauh lebih baik dari saya. So harus semangat, harus memberi diri untuk diproses. Oke, selanjutnya Nicole, silakan. Halo Ci, terima kasih atas waktunya. Aku pengen tanya, kan Cece udah udah masuk Miss Chinese World kan. Apa value yang Cici bawa yang bersangkutan dengan budaya Tionghoa di Miss Chinese? Oke, thank you banget, pertanyaan yang bagus. Jadi waktu itu saya membawa budaya Tionghoa Dayak Melayu yang cukup kental di Kalimantan Barat. Jadi kita di sini Pontianak punya satu culture yang dimana kita
ada Tionghoa, ada Dayak, dan Melayu sebagai suku besar yang ada di Kalimantan Barat dan hidup berdampingan. Makanya kalau teman-teman tadi lihat sekilas video, itu ada saya tag di Rumah Radang. Rumah Radang itu adalah rumah adat khas dari suku Dayak di Kalimantan Barat. Kemudian ada tag lagi video di Rumah Melayu. Itu rumah Melayunya adalah istana Keraton Kadariah Pontianak. Jadi kalau teman-teman sekedar informasi belum tahu, jadi Pontianak itu ada namanya kesultanan. Jadi masih ada raja dan keturunan-keturunannya itu masih ada. Nah, yang tadi video yang saya pakai tudung kepala itu, nah itu ambil di Kesultanan Kadariah Pontianak. Nah, kemudian ada juga di Klenteng. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana sih peran Tionghoa di masyarakat Indonesia, kita bisa masuk di banyak tempat. Kita bisa berdaya dan memperdayakan berbagai hal. Jadi bukan hanya sekedar Tionghoa itu eksklusif. Balik lagi, siapa yang mengeksklusifkan? Apakah diri kita sendiri atau orang lain yang mengeksklusifkan kita? Kalau diri kita sendiri, maka kita harus cross check. Kita selalu sebut orang lain menindas kita sebagai orang Tionghoa. Kita selalu sering menyebut orang lain memperlakukan kita secara tidak adil. Namun balik lagi, kita harus cek ke diri kita, apakah kita menempatkan diri kita dengan tepat dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Nah, itu dia. Maka dari itu, kenapa saya tag di Rumah Radang, di Rumah Melayu, di Klenteng, karena ini loh kita sebagai masyarakat Tionghoa di Indonesia, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita tekuni, kita tetap bisa menjadi berguna, kita tetap bisa menjadi suatu hal yang baik, kita bisa memberdayakan orang lain dengan baik, kita bisa juga istilahnya kalau dibudidayakan lebih kayak benda-benda ya, tapi kita lebih bisa berdaya gitu loh, kita bisa melakukan something, bukan hanya sekedar cuak-cuak belakang, tapi kita punya action yang kita bisa lakukan, itu jauh lebih baik. Itu yang saya angkat ketika saya lomba Miss Chinese World kemarin. Karena mungkin orang selama ini pikir, oh Chinese mah eksklusif banget, nggak mau bertemu sama siapa, sukunya itu aja. Tapi sebenarnya ya enggak. Kembali lagi, apakah kita yang mengeksklusifkan diri sendiri? Cukup menjawab? Thank you, Ci. Cukup menjawab banget. Keren banget. Selanjutnya, Michelle, silakan. Hai Sheldora. Michelle senang banget sama advokasinya kakak, terus juga modelingnya kakak tuh keren banget. Nah, kakak kan udah sampai internasional juga nih kak. Michelle pengen tanya, kalau di dunia internasional itu kita membawa value atau budaya Indonesia ke luar negeri, yang akan kita bawakan ketemu sama finalis-finalis lainnya. Nah, kira-kira kalau di Indonesia, warisan budaya Nusantara apa yang ada memiliki kesesuaian sama negara-negara budaya negara lain, Kak? Terima kasih. Thank you. Good question. Jadi, satu hal yang paling berkesan ketika lomba secara internasional adalah bagaimana kita bertemu dengan teman-teman dari negara lain. Dan satu hal yang juga mereka merasa, ternyata kayak gini loh, adalah bagaimana kita bisa membawa diri dengan baik. Bagaimana kita sebagai orang Indonesia memiliki sikap ramah yang sangat baik kepada orang-orang yang baru kita jumpai bahkan. Jadi ketika sama teman-teman, waktu itu saya kenalan sama mereka, ajak mereka ngobrol, cerita sama mereka, dengerin cerita mereka, tanya latar belakang mereka seperti apa, kita open dengan mereka. Dan mereka yang merasa, oh ternyata kalian open banget ya, oh ternyata kalian ramah banget ya. Nah itu satu nilai yang istilahnya satu nilai plus bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, memiliki keramahan yang tinggi, kita bisa jual kepada orang lain, bukan istilahnya jual dalam arti material ya, tetapi yang kita bisa berikan. Mungkin kalau teman-teman belajar ada yang namanya Sabta Pusloma. Kalau dalam ilmu pariwisata ada yang namanya Sabta Pusloma. Yang terakhir adalah bagaimana kita meninggalkan kenangan yang baik bagi orang lain. Nah, jadi dalam keseharian kita jangan merasa aku mah kalau nggak ikut yang pageant-pageant begini mah nggak disorot orang. Aku mah kalau nggak jadi satu hal yang istilahnya mumpuni, memegang jabatan yang besar, aku nggak bisa jadi something. Enggak, sebenarnya
Dari hal yang sangat sepele sekalipun, kita bisa jadi something. Kita bisa, misalnya apa? Ramah-ramah. Itu hal yang sangat sepele. Ketemu orang senyum, kenal nggak kenal, urusan belakangnya senyum dulu. Walaupun sebagai orang merasa, lu senyum-senyum tuh gue, kenal juga, ngapain senyum-senyum ya, santai. Orang seperti itu ya. Tapi ya, kalau saya merasa sebagai masyarakat Indonesia, bertumbuh dengan culture Indonesia yang sangat beragam, culture Indonesia yang sangat hangat, kita akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dan itu hal sepele yang akhirnya membentuk kepribadian kita, yang akhirnya menginfluence orang-orang sekitar kita. Itu sih, cukup menjawab. Menjawab banget, Ci. Thank you, Ci Eldora. Ada lagi pertanyaannya, teman-teman? Oh ya, ada. Priscilia, silakan. Halo C, jadi benar-benar aku ngefans sama Cici itu pertama kali karena lihat Instagram itu kayak ngelihat fotonya Cici itu satu hal yang sangat menonjol, yang sangat unik dari diri Cici adalah ya itu yang tadi Cici bilang rambutnya Cici pendek waktu jadi pageant, waktu berkompetisi di pageant. Dan itu kayak ngena banget di Priscil yang maksudnya mungkin juga merasa berbeda, punya keunikan dari mungkin standar kecantikan atau stereotype orang-orang yang lain. Misalnya beauty pageant itu cewek cantik itu rambutnya harus panjang, harus indah dan sebagainya sih. Mungkin Cici bisa kasih motivasi ke teman-teman yang lain juga mungkin gimana sih caranya supaya percaya diri lagi gitu dengan kita yang berbeda ini, dengan keunikannya kita ini, dan salah satu impiannya Priscil juga ingin break the stereotype di masyarakat gitu sih. Thank you. Oke, good question. Oke, kalau ngomong soal insecurity, mungkin kalian tercengang-cengang ya kalau saya bilang saya masih insecure sampai hari ini. Jadi insecurity is something so normal. Jadi buat teman-teman yang merasa, kok aku insecure, aku kayak gini. Terus, aduh kok bisa gini, that's so normal. Kenapa? Karena ya ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang baru, atau kita berada di satu tempat yang mungkin kita tidak pernah sentuh sebelumnya, kita akan timbul rasa insecure. Dan itu yang akhirnya membuat kita lebih mawas diri. Tapi insecure yang baik itu membuat kita mawas diri, insecure yang buruk justru membuat kita rendah diri. Nah, balik lagi, kalau dilihat di Instagram saya, mungkin kalian akan kaget melihat saya yang dandan dan saya yang tidak dandan. It's very contrast. Kalau kalian perhatikan baik-baik foto-foto saya, ada beberapa foto saya ketika saya ngajar di pedalaman atau ketika saya bersama dengan anak-anak didik. Beda banget ketika saya jadi muse atau menghadiri acara ini, kegiatan ini dan itu, atau memberi materi dan segala macam. Ini kayak, ya ampun nih Cidora, mukanya udah berapa banyak ya, ketika di kamera beda, di hari-hari beda. Kalau kalian lihat saya hari-hari, kalian akan kaget dan nggak percaya saya seorang miss. Lalu apa sih jadi kuncinya? Well, kalau ngomong soal insecurity, semua orang punya insecurity. Balik lagi, apakah kita mau pakai insecurity itu untuk kita mengawas diri, akhirnya kita mencari jalan terbaik untuk kita membangun diri kita, atau kita pakai insecurity itu untuk meredam diri kita, makin masuk, akhirnya hilang. Kembali ke diri kita sendiri. Kalau dibilang, Cidora mah tinggi, badannya langsing. Saya juga punya yang namanya selulit. Saya punya juga yang namanya stretch mark. Saya punya juga yang namanya jerawat. Saya punya juga yang namanya mata sipit sampai udah mesti dijahit mata, obras mata, apalah itu namanya. Saya juga punya itu. Kulit saya nggak putih banget, nggak seperti teman-teman sekalian. Kalau lihat langsung, kalian akan, wah ampun nih cewek, barbar banget. Nah. Tapi yang kembali yang jadi poinnya adalah bagaimana kita menempatkan diri. Ketika kita sedang bertemu dengan orang atau ketika kita harus menghadiri sesuatu, bersikaplah dengan baik. Karena kita bukan hanya bawa nama keluarga, bukan hanya nama instansi terkait,
tapi kita juga bawa nama diri kita sendiri. Bagaimana kita mau dikenal sama orang lain? Oh, kalau gitu kita hidup dari omongan orang lain dong, Cik. No. Kita adalah kita sebagaimana kita diciptakan sama pencipta kita. Tapi jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang terlihat dari diri kita, balik lagi yang pertama, jadi batu sandungan buat orang lain. Ih, dia mah ya, Miss Chinese, tapi kok kayak gitu sih kelakuannya? Balik lagi kan ke diri kita sendiri, bersyukur kalau ada yang tegur kita seperti itu. Kita jadi introspeksi diri. Tapi kalau nggak ada yang tegur seperti itu, udah orang lain malah angkat tangan, jadi sulit kan? Nah, penting nggak untuk merawat diri? Penting. Kalau misalnya tubuhnya yang agak berisi, penting nggak buat olahraga? Penting. Oh, kalau gitu yang gendut berarti body shaming dong? Enggak, bukan masalah body shamingnya. Sekarang kita lihat apakah kamu tubuhnya gendut karena kamu memang kelebihan gula, atau memang secara keturunan kamu ada seperti itu. Tapi secara keturunan pun masih bisa di-manage dengan olahraga. Kalau sudah kelebihan gula dan merasa, aku mau begini dan aku memang begini adanya, jangan hina aku, berarti kamu body shaming. Bukan seperti itu berarti kita peduli dan mau kamu belajar supaya kondisi tubuhmu baik, karena kan kita bukan hanya hidup sekarang, kita hidup juga untuk ketika kita tua nanti, dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Itu dia jawabannya, Surya. Apa cukup menjawab? Teman-teman kalau tidak menjawab, kalian harus kasih tahu ya, tidak masalah. Iya, Ci. Thank you. Sangat menginspirasi sekali. Thank you. Oke, selanjutnya Wow, luar biasa sekali Kak Aldora. Tapi sayang sekali Kak Aldora, waktu kita udah habis. Ini antusias banget nih teman-teman finalis semuanya di sini. Hampir semuanya tadi ya bertanya, apa semuanya udah bertanya kali ya? Wow, saking mereka pengen juga seperti ada di posisi Kak Aldora gitu ya. Kak Aldora pasti menjadi inspirasi mereka semua gitu untuk mengikuti, apalagi untuk mengikuti karantina Miss Chinese Indonesia 2022 ini, bukan begitu ya teman-teman ya. Nah Kak Aldora, terima kasih Kak Aldora sekali lagi aku ucapkan atas materi-materinya, atas sharing-sharingnya. Yunika juga tadi udah mendengar sedikit tips-tipsnya gitu ya, jadi itu bisa ini kepake juga gitu ya di dalam mengikuti pageant gitu. Nah Kak Aldora, sebelum kita berpisah secara virtual nih Kak, izin dulu ya Kak, kita mau berfoto untuk mengabadikan momen ini. Tuh teman-teman udah langsung merapikan rambut, yuk. Kita mau foto. Oke, kita siap-siap ya, senyum semuanya. Kita foto 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Thank you Kak Aldora. Sampai ketemu lagi. Stay safe, stay healthy. Thank you banget semuanya. Thank you Kak. Thank you Kak. Sampai jumpa. Thank you, Ci. Final mungkin. Thank you banget semuanya, semangat. Ingat, jadi garam, jadi terang, jadi berkat, jangan jadi batu sandungan. Siap, thank you Kak Aldora. Nah sahabat Eljon dan pageant lovers, itu dia tadi karantina virtual sesi keempat kita pada hari ini. Tapi sahabat Eljon dan pageant lovers semuanya, tetap saksikan terus karena kita akan ada satu sesi lagi menghadirkan narasumber yang tak kalah hebat dari sesi-sesi sebelumnya juga. Maka dari itu tetap saksikan karantina virtual hari keempat Miss Chinese Indonesia 2022 bersama saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021 hanya di Eljon TV. Hai sahabat Eljon, saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Gimana? Seru kan videonya? Ingin terus dapat update video seru lainnya? Yuk klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sekarang ya!